Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Berita di media online di tanah air memberitakan lagi tentang rencana Saudi Arabia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030, yang sebenarnya bukan hal baru. Saudi memang sedang mengembangkan banyak sektor kehidupan strategis yang tadinya terbengkelai puluhan tahun dalam genggaman pemerintahan yang simpatisan ke Wahabi. Kita tahu bahwa Wahabi memiliki corak pandang konservatif dan bahkan fundamentalis dalam memandang sisi kehidupan di era modern, terutama dari sisi Islam. Soal olahraga dan terutama sepak bola pun menjadi persoalan bagi mereka, rejim Wahabi, meskipun olahraga sepak bola juga tetap dilakukan di negeri ini. Bahkan di kalangan ulama Wahabi masih ada anggapan jika olahraga seperti sepak bola yang diimpor dari negara barat diharamkan karena pemahaman mereka hal yang dari barat itu dianggap memiliki perbedaan fundamental dengan Islam. Sepak bola dianggap sebagai olahraga yang banyak mengadopsi keyakinan yang dianut dan berkembang di dunia barat. Di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman, Saudi nampaknya ingin berlari kencang dalam hal sepak bola. Pangeran Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, Menteri Olahraga pada tahun 2022 yang lalu, menyatakan jika Saudi Arabia akan menjadi tuan rumah AFC pada 2027 ini. Pangeran Abdul Aziz juga menganggap bahwa Saudi bukannya tidak mungkin akan ikut bidding untuk Piala Dunia sepak bola pada tahun 2030. Pernyataan Menteri Olahraga Saudi Arabia, Abdul Aziz, diperkuat lagi oleh Ahmed Al-Khatib, Menteri Tourism, bahwa Saudi memang ikut memperebutkan sebagai tuan rumah World Cup 2030 bersama Mesir dan Yunani. Apa yang terjadi pada Saudi saat ini sebenarnya bukan hanya pada rencana mereka untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan event-event besar dunia, bukan hanya pada masalah itu, namun pada masalah bagaimana negara ini bisa terbuka dan ingin maju. Menyelenggarakan sepak bola atau olahraga internasional artinya bahwa negara ini harus benar-benar terbuka pada siapa saja, misalnya pada negara-negara yang menjadi musuh dan dimusuhi oleh negara-negara Islam lainnya. Dengan demikian, Saudi Arabia tidak memandang hal itu sebagai persoalan, misalnya persoalan dengan Israel atau negara-negara barat lainnya. Saya merasa gembira dengan sikap Saudi tentang keterbukaan ini. Keterbukaan pada olahraga yang terjadi karena keterbukaan orientasi kebangsaan dan keagamaan Saudi Arabia yang memang mulai mengarah pada reformasi. Mereka nampaknya sudah siap akan segala konsekuensi yang terjadi dalam perhelatan akbar seperti sepak bola dunia itu. Misalnya dalam hal sepak bola, jika mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia atau Piala Kawasan, maka mereka harus bisa menerima kehadiran perwakilan klub-klub bola dari negara-negara lain. Tidak hanya itu, negeri ini dalam hal ini Saudi Arabia juga harus siap menerima nilai ideologis dan politik yang berbeda yang mungkin ditentang oleh rakyat Saudi itu sendiri. Dengan kata lain, mereka Saudi harus bisa menerima klub sepak bola Iran dan Israel. Saudi juga harus menenggang mereka. Kita tahu bahwa Saudi adalah negara Sunni yang sangat strict yang selama ini memiliki ketegangan dengan Iran karena Syiahnya. Atau meskipun dengan Israel, Saudi memiliki hubungan yang baik, namun bagi negara-negara Muslim lainnya yang menolak Israel bisa memberikan penilaian atas hubungan Saudi dan Israel. Tapi pasti Saudi bisa meniru apa yang dilakukan oleh Qatar pada Israel atau negara-negara lain yang selama ini kurang dekat atau berbeda dengan Qatar ketika menyelenggarakan Piala Dunia sepak bola. Qatar telah menjadi negara yang berhasil dalam penyelenggaraan Piala sepak bola yang bisa bersikap akomodatif dan sekaligus strict pada negara-negara yang selama ini memiliki persoalan dengan negara-negara Islam di Timur Tengah. Saudi dengan reformasinya pasti akan mempertimbangkan dan bisa mengatasi masalah ini dalam kepemimpinan Muhammad bin Salman. Jika Saudi Arabia yang semakin terbuka atas hal-hal yang tadinya dianggap tabu bahkan sensitif, maka Indonesia memiliki kecenderungan semakin agak tertutup dari dunia luar untuk nilai-nilai kosmopolitanisme. Mestinya Indonesia jika ingin menjadi negara besar dan berpengaruh di kawasan maupun di dunia, maka keterbukaan untuk berdialog pada nilai-nilai negara lain haruslah siap. Jika kita tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah seperti hadirnya tim Israel di Indonesia,
bagaimana kita menghadapi masalah-masalah besar dunia yang lain. Terus terang langkah Saudi yang semakin progresif membuat kita menjadi iri, terutama jika kita lihat dan bandingkan dengan apa yang baru dialami oleh dunia persepak bolaan Indonesia. Kita semua ingat bahwa kegagalan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 bukan karena FIFA yang mulai, namun justru kita sendiri. Elemen bangsa yang tidak menghendaki perhelatan akbar itu terjadi karena kehadiran tim U20 Israel yang memang lolos di babak penyisihan. Tahukah bahwa tim Israel yang kita tolak hadir berkompetisi di negeri kita ini mampu bertengger di urutan ketiga dalam kejuaraan U20. Lalu hal ini tidak hanya diterapkan untuk cabang sepak bola saja, namun ada kecenderungan dan aspirasi agar Israel ditolak masuk Indonesia untuk cabang-cabang olahraga yang lainnya. Memang kita harus berpikir bahwa apa yang sudah terjadi biar saja terjadi. Namun jika kita harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi untuk ke depan, agar kita tidak setback atau mundur ke belakang. Kembali kepada Saudi Arabia, MBS nampaknya mengambil kendali penuh untuk program-program Saudi yang bersifat internasional dan meningkatkan image negeri ini. Dengan kata lain, MBS mengambil peran utama. Untuk menuju arah itu mereka berinvestasi membangun sarana dan prasarana olahraga memadai dan super yang bisa menarik misalnya FIFA untuk menunjuk mereka. Orientasi MBS adalah peningkatan sumber-sumber ekonomi melalui jalur non-minyak. Saudi tahu bahwa sumber minyak akan habis dan itu bisa ditutup lewat internasionalisasi Saudi dalam berbagai aspeknya. Mereka misalnya sudah berhasil menyelenggarakan Formula 1. Secara resmi Saudi menyelenggarakan Formula 1 sejak tahun 2021. Bayangkan bagaimana mereka mempersiapkan ini semua. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Indonesia. Bahkan Saudi menyelenggarakan pertandingan tinju berkelas internasional secara reguler. Sebagai catatan, berkaca dari Saudi belakangan ini, untuk maju kita butuh tidak hanya kemauan yang kuat namun juga konsistensi dan keseriusan, termasuk siap menerima segala konsekuensi yang muncul akibat semua ini. Namun sebagai negara yang maju, memang kita harus menempuh jalan ke arah itu. Tidak bisa mundur jika kita ingin maju. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.